Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Syahani, saya dari PGNI 2D. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan pokok ekonomi di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir yang ketiga yaitu konsumsi. Baiklah, saya lanjut ke poin pertama, yaitu produksi. Produksi di sini merupakan suatu pekerjaan untuk menghasilkan, memperbaiki, membuat, dan menambah nilai kegunaan barang atau jasa. Sedangkan di sini orang yang melakukan produksi di sini disebut dengan produsen. Baiklah, yang kedua yaitu tujuan produksi. Tujuan produksi di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa dan mencapai kemakmuran. Ya, dan yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan dari penjualan barang maupun hasil produksinya. Yang keempat yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan, dan yang terakhir untuk mengganti barang yang rusak. Baiklah, selanjutnya saya ke faktor-faktor produksi. Faktor produksi di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Yang ketiga, faktor modal, dan yang terakhir faktor kewirausahaan. Baiklah, saya selanjutnya ke poin yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi di sini merupakan suatu kegiatan menyalurkan dan menyampaikan barang maupun jasa dari pihak produsen kepada konsumen dengan membangun dan menggunakan lembaga-lembaga distribusi. Yang kedua yaitu tujuan distribusi. Tujuan distribusi di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk menyampaikan dan menyebarkan barang ke tengah-tengah masyarakat di konsumen. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai atau kegunaan barang produksi. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu tugas distributor. Tugas-tugas distributor di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembelian barang. Yang kedua, penyimpanan. Yang ketiga, standarisasi. Yang keempat, promosi. Yang kelima, pengangkutan. Dan yang terakhir yaitu penjualan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, distribusi secara langsung. Distribusi langsung ini adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya seperti pedagang sate yang langsung menjualkan barang kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Seperti contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya ke konveyor. Dan yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung di sini ada sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu lembaga distribusi. Lembaga distribusi di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pedagang. Pedagang adalah orang atau badan pembeli barang pembeli barang dari produsen dan menjualnya kepada konsumen. Pedagang di sini biasanya membeli barang dalam jumlah yang banyak sehingga barang tersebut perlu tempat untuk penyimpanan. Pedagang di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pedagang besar atau grosir. Yang kedua yaitu pedagang kecil. Sedangkan pedagang besar di sini merupakan pedagang yang membeli dan menjual dalam jumlah besar dan menjualnya kepada pedagang kecil. Dan sedangkan pedagang kecil atau retailer adalah pedagang yang membeli barang dagangannya kepada grosir dan menjualnya kepada pedagang yang lebih kecil atau enceran langsung kepada konsumen, seperti warung-warung kecil atau yang lainnya. Dan yang kedua yaitu agen. Agen merupakan lembaga atau seseorang yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan barang, ataupun merupakan wakil dari produsen yang bertanggung jawab atas penjualan hasil produksinya. Dan yang ketiga yaitu maklar. Maklar merupakan pedagang perantara yang bekerja atas nama orang yang menyuruhnya. Dan yang keempat yaitu komisioner. Komisioner merupakan distribusi ini merupakan perantara dengan pembelian maupun penjualan yang bekerja atas nama sendiri. Dan yang kelima, importir. Importir adalah individu atau organisasi perantara dagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri. Dan yang keenam yaitu eksportir. Eksportir adalah individu atau organisasi perantara dagang yang melakukan kegiatan pengiriman barang ke negara lain yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya saya ke poin yang konsumsi. Istilah konsumsi di sini berasal dari bahasa Latin yaitu consumer, yang artinya menghabiskan atau menggerogoti, atau dalam bahasa Inggris consumption, yang berarti menghabiskan atau mengurangi. Sedangkan pengertian konsumsi di sini adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan tujuan konsumsi di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu konsumsi produktif dan yang kedua konsumsi konsumtif atau akhir. Konsumsi produktif adalah mengonsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk menghasilkan barang produksi yang lain, contohnya pembelian barang bahan baku. Dan yang kedua, konsumsi akhir adalah konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mempertahankan kelangsungan hidup. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi di sini terbagi menjadi dua bagian. Faktor ekonomi yang mempengaruhi ekonomi yaitu pendapatan, perkiraan harga barang yang bersangkutan dan barang lain. Yang kedua, faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi yaitu selera, ada istiadat, mode, dan jumlah harga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.